penyakit yang merupakan standar kompetensi 4. Artinya kalian harus menguasai dari mulai diagnosis hingga penanganan, itu semua harus selesai di kalian. Nah, sebelum kita bicara tentang konjungtivitis, mungkin ada baiknya saya perkenalkan ya. Mungkin ada beberapa yang belum lewat blok SS, Special Sense. Saya perkenalkan tentang anatominya dulu. Jadi kalau kita bicara konjungtivitis, tentu adalah suatu peradangan pada konjungtiva, ya. Nah, konjungtiva sendiri di mata kita itu ada 3 bagian, ya. Konjungtiva palpebra, fornix, dan juga bulbar. Jadi yang kita lihat, kalau mungkin orang awam taunya mata merah, ya taunya di sini aja. Kalau kita mungkin anak kedokteran taunya ya di sini aja konjungtiva yang melapisi sklera. Tapi ternyata tidak hanya itu, ada 3 bagian ya, termasuk yang di palpebra. Ya, ini kalau dari samping kita lihat ya, konjungtiva palpebra berwarna hijau, konjungtiva fornix atau sakus ini berwarna merah, dan yang bulbar itu berwarna kuning. Jadi biasanya kalau pasien datang keluhan mata merah, yang terlihat merah itu adalah konjungtiva bulbarnya, ya. Nah, kalau dari depan ini kita bisa lihat, yang B ini adalah konjungtiva bulbar, yang P adalah konjungtiva palpebra, dan yang F ini adalah fornix, ya. Jadi kantung yang terbentuk ini ada konjungtiva di situ namanya fornix, ya. Sehingga kalau kita bicara konjungtivitis, tentu semua bagian dari konjungtiva ini juga ikut bisa kita temukan tanda peradangan, ya. Jadi bukan cuma di konjungtiva bulbar saja. Nah, apa saja sih gejala-gejala klinis pada inflamasi konjungtiva ya, pada konjungtivitis? Nah, biasanya kalau dari anamnesa nih, kita tanya ke pasien kadang keluhannya non-spesifik. Kadang datang ada yang bilang, dok, mata saya banyak air mata, berair, atau lakrimasi ya, kalau bahasa kedokterannya. Nah, ada juga kadang yang datang bilangnya rasanya menusuk, atau terbakar. Nah, tapi yang paling banyak memang datang dengan keluhan mata merah ya, premis pada konjungtiva. Nah, beberapa pasien juga datang dengan gejala gatal. Nah, gatal ini biasanya merupakan gejala yang paling menonjol untuk kasus-kasus alergi. Jadi kalau misalnya ada pasien datang, keluhannya mata merah, terus disertai gatal yang sangat hebat, nah itu harus masuk dalam kepala kita sebagai salah satu diagnosis diferensial adalah kasus konjungtivitis alergi. Ya. Nah, pada konjungtivitis, visus itu tidak terpengaruh. Nanti kalau mungkin kalian yang sudah lewat blok SS tahu bahwa untuk mempengaruhi visus itu berarti ada gangguan pada media refrakta. Ya, media refrakta yang termasuk itu kornea, ada termasuk lensa, vitreus, ya. Nah, karena konjungtiva tidak masuk dalam media refrakta, artinya yang membiaskan cahaya, maka gangguan pada konjungtiva tidak akan mempengaruhi visus, ya. Jadi pasien biasanya datang tidak ada keluhan, bilang penglihatannya turun, ya. Nah, hati-hati kalau ada pasien datang keluhan mata merah tapi disertai dengan gejala nyerinya signifikan, sakit sekali. Atau kadang datang kalau lihat cahaya silau, dok. Namanya fotofobia ya. Foto artinya cahaya, fobia artinya takut. Jadi pasien tuh tidak nyaman kalau melihat cahaya, fotofobia. Atau kadang ada mengeluh sensasi ada benda asing yang sangat mengganggu, maka kalian di kepala kalian itu harus curiga bahwa ada keterlibatan kornea, ya. Nah, ini contoh-contoh gambar yang kita dapat dari internet ya. Nah, ini pada bagian gambar pertama ini pasien biasanya datang dengan keluhan rasa nggak nyaman, ada seperti berpasir ya. Terus matanya terutama merah ya, kita bisa lihat matanya merah banget nih. Nah, ini kemungkinan kasus konjungtivitis. Nah, ini yang saya bilang ya, kasus keratitis. Biasanya ini pasien datangnya keluhannya sama juga, ada berasa menusuk, tidak nyaman, tapi biasanya pasien-pasien yang keratitis ini datang dengan visus menurun, ingat. Ya, karena kornea termasuk dalam media refrakta. Jadi beda sekali dengan konjungtivitis. Kalau pada kasus keratitis biasanya pasien datang dengan penurunan visus ya. Nah, kalau pada pemeriksaan kita bisa lihat ada lesi di kornea ya. Bedakan dengan gambar pertama ini korneanya mulus, yang merah hanya konjungtiva ya. Ini bisa kita lihat gambar ketiga, datang mata merah juga, tapi ternyata di kornea ada lesi. Ya, itu yang kita harus hati-hati ya. Nah, apalagi gejala lainnya? Biasanya pasien datang juga, dok banyak nih sekret ya, entahlah sekretnya berair. Nah, kita bisa juga bedakan penyebabnya itu dari salah satunya dari sekret ya. Kalau
pasien mengeluh sekretnya berair, maka itu adalah eksudat dari seros dan air mata. Biasanya itu sering didominasi oleh kasus virus dan atau kasus alergi, ya. Nah, kalau pasien mengeluh seperti mukus, seperti lendir, itu biasa alergi kronik atau kasus-kasus mata kering dry eye. Nah, kalau mukopurulen, artinya seperti Nana ya, mukopurulen itu biasanya kasus chlamydia atau kasus infeksi bakteri akut. Nah, kalau purulen berat ya arti sekretnya sangat banyak, biasanya itu infeksi pada gonokokal. Ini contoh-contoh gambarnya ya. Biasa kalau pasien datang, keluhannya nih, mata merah dok, rasa mengganjal, banyak kotoran mata. Pagi-pagi tuh susah buka mata. Kalau kita lihat, kita periksa ternyata seperti ini. Nah, ini nih seperti krusta ya. Jadi kemungkinan ini adalah ini tipe 1 yang watery. Jadi kalau dia mengering, dia membentuk seperti krusta. Beda sekali dengan yang tipe mukopurulen ya. Mukopurulen itu betul-betul seperti Nana. Jadi dia seperti lendir dan berwarna kuning. Ini harus kita curiga infeksi bakteri. Nah, kalau gambar terakhir ini sangat banyak, sekretnya sangat banyak, ini kita harus curiga ini adalah kasus gonokokal ya. Oke. Gambaran lain yang bisa kita dapat pada konjungtiva yang mengalami inflamasi yaitu hiperemis ya, tadi saya sudah bilang. Biasanya hiperemis yang berupa yang murni reaksi konjungtiva itu sifatnya diffuse. Dia merah banget seperti daging dan lebih intens di daerah perifer karena sesuai dengan vaskularisasi dari konjungtiva sendiri ya. Jadi kita bisa lihat biasanya dia lebih intens di daerah perifer, sedangkan yang dekat kornea itu agak jarang ya. Nah, atau kadang juga datang dengan perdarahan konjungtiva seperti gambar kedua ya. Jadi matanya merah seperti ada darah, itu adalah perdarahan konjungtiva. Biasanya kasus-kasus virus. Kadang juga datang matanya seperti mengganjal, bengkak. Nah, ternyata setelah diperiksa konjungtivanya bengkak ya, seperti gambar yang ketiga ini. Ini namanya kemosis. Jadi edema pada konjungtiva itu istilahnya adalah kemosis, ya. Nah, kadang juga pada pemeriksaan kita dapatkan seperti membran. Ya, jadi dia seperti lapisan. Jadi kadang ini dibentuk oleh sisa-sisa bakteri ya, atau sisa-sisa reaksi inflamasi. Jadi membentuk seperti membran ya, seperti lapisan ketika kita periksa. Nah, untuk kasus-kasus alergi biasanya itu ada reaksi dari kelenjar-kelenjar di sekitar konjungtiva ya. Ini memberikan reaksi folikular atau pilar, kita bisa lihat gambar paling bawah. Jadi ada perbesaran kelenjar pada konjungtiva sehingga bisa terlihat seperti benjol-benjolan, yaitu reaksi papilar atau folikular. Ini biasanya paling dominan pada kasus alergi. Jadi penting sekali ya kita melakukan pemeriksaan fisik yang seksama pada konjungtiva sehingga kita bisa membedakan. Dari pemeriksaan fisik yang bagus, kita bisa membedakan penyebab dari konjungtivitis itu. Nah, seperti tadi yang saya bilang ya, kalau mata merah pada konjungtivitis itu biasanya sifatnya dibilangnya injeksi konjungtiva. Jadi khasnya itu dia lebih diffuse di perifer, lebih merah, lebih padat pembuluh darah di perifer. Nah, pada kasus-kasus lain juga bisa memberikan gambaran mata merah, tapi biasanya lain ya, seperti ini. Misalnya perikorneal, biasanya kalau ada masalah di kornea, biasanya yang lebih merah itu daerah sekitar kornea. Atau kalau siliar itu biasanya lebih dalam, karena pembuluh darahnya lebih di dalam, jadi kadang merahnya itu seperti berbayang, tapi merahnya diffuse. Gambar-gambarannya ya. Jadi ada beberapa tipe injeksi yang harus kalian bedakan. Nah, ini contoh gambar, yang gambar kanan bawah ini adalah contoh pada injeksi perikornea. Kita bisa lihat ya, beda ya dengan gambar di atas. Kalau konjungtivitis murni itu di pinggirannya ini lebih merah, di dekat kornea ini tidak terlalu merah. Sedangkan ini terbalik ya, di sekitar kornea lebih merah, sedangkan di perifer tidak. Jadi kalau kasus begini kita harus curiga ini mungkin ada inflamasi di kornea. Nah, setelah kita periksa, betul ada gambaran lesi di kornea. Ya, jadi ini ada satu kasus keratitis pada gambar yang kanan bawah. Oke, nah kita kembali ke konjungtivitis. Definisi konjungtivitis saya sudah bilang tadi. Jadi peradangan pada konjungtiva yang ditandai oleh dilatasi vaskular, ada infiltrasi dari sel-sel radang, dan ada eksudasi ya atau pembentukan sekret. Nah, konjungtiva berdasar penyebab itu bisa kita bedakan menjadi infeksi dan non-infeksi. Nah, ini beberapa saja ya yang sering kita temukan, alergi,
baik itu konjungtivitis bakteri, chlamydia maupun virus. Tapi chlamydia mungkin saya tidak bahas karena memang agak jarang. Kalau di luar negeri ini mungkin cukup sering kasusnya, ya. Nah, mungkin nanti kalau kalian sudah terjun sebagai dokter, 3 kasus ini akan sering kalian temukan di praktek sehari-hari, ya. Ingat bahwa ini harus bisa kalian bedakan dan bisa kalian terapi dengan benar. Oke, untuk konjungtivitis bakteri pertama, penyebabnya paling banyak memang gangguan Staphylococcus, ya, mau dia Staphylococcus aureus maupun epidermidis, dan juga yang bakteri-bakteri lainnya. Untuk patofisiologi, jadi adanya bakteri pada permukaan bola mata itu akan mengubah pola normal dari bakteri flora di dalam bola mata. Bakteri bisa menginvasi secara patogen sehingga menimbulkan reaksi inflamasi akut. Nah, apa saja reaksinya? Bisa berupa vasodilatasi sehingga terjadi hiperemesis konjungtiva, atau bisa menyebabkan vasodilatasi menyebabkan ekstravasasi sehingga terjadi edem, ya. Jadi istilahnya saya bilang kemosis, ya. Pada edem pada konjungtiva istilahnya kemosis. Nah, bisa juga ada pembentukan papil. Kalau dia reaksi inflamasinya mengundang sel-sel radang ke stroma konjungtiva, maka akan terbentuk sel mukus dan fibra yang bergabung dan terbentuklah eksudat. Oke. Nah, untuk konjungtivitis bakteri sendiri juga banyak macam. Cuma mungkin saya hanya ambil beberapa yang sering kita temukan, yaitu yang pertama konjungtivitis mukopurulen yang bersifat akut, ya. Kalau akut merupakan bentuk yang paling umum, paling sering nanti kalian temukan. Jadi kalau pasien datang, "Dok, ini mata saya merah banget, terus sekretnya itu seperti nanah, ya." Tadi saya bilang mukopurulen seperti nanah. Jadi kalau kalian tanya pada pasien, tanyakan, ada nggak kotoran mata? Kotoran matanya warnanya apa? Kalau dia bilang kuning, berarti kemungkinan itu adalah mukopurulen. Nah, umumnya disebabkan oleh Staphylococcus aureus dan juga kuman-kuman lainnya, tapi paling sering memang Staphylococcus aureus. Nah, bagaimana gambaran klinisnya pada mukopurulen akut? Biasanya pasien datang, keluhannya cuma rasa tidak nyaman, sensasi benda asing, mata merah, iya. Biasanya mengenai kedua mata. Kadang mata pertama kena dulu yang 1-2 hari, kemudian satunya lagi. Nah, ingat tadi saya bilang sekretnya ada kotoran mata dan sifatnya mukopurulen. Jadi tanyakan warnanya apa? Kuning. Kalau kuning kemungkinan besar kalian harus curiga itu mukopurulen akut. Kadang juga beberapa kasus disertai kemosis. Nah, pasien juga kadang mengeluh ini, ya, susah buka mata. Kenapa? Karena kotoran matanya banyak banget. Sekretnya terlalu banyak sampai akhirnya melekat sehingga membuat pasien susah membuka mata karena silenya sudah lengket, palpebranya lengket, akhirnya susah buka mata karena saking banyaknya sekretnya. Nah, kalau kita periksa kadang bulu matanya karena banyak sekret melekat satu sama lain, ya. Nah, bagaimana terapinya? Karena dia penyebabnya bakteri, tentu kita berikan dia antibiotik. Kalau di mata sebaiknya berikan antibiotik topikal, ya, dengan dosis 4 kali sehari. Nah, kalau kalian kerja nanti di puskesmas atau sebagai dokter umum praktik pribadi, maka sebaiknya berikan antibiotik yang tidak dikombinasi dengan steroid, ya. Kalau bisa yang murni antibiotik, karena beberapa sediaan obat mata itu selain antibiotik ada gabungan steroidnya, ya. Nah, kenapa? Nanti saya akan jelaskan di belakang. Karena kalau kasus-kasus yang ternyata dia keratitis bukan konjungtivitis dan tidak kalian periksa dengan baik, maka bisa memperburuk dari keratitisnya. Oke, jadi memang paling aman berikan murni antibiotik dengan dosis 4 kali sehari. Nah, kalau sekretnya banyak bisa kalian barengi dengan irigasi sakus, ya, jadi dibilas matanya. Nah, bisa juga edukasi pada pasien karena kan biasanya datang dengan mata yang sangat merah. Untuk segi kosmetik, sarankan pakai kacamata hitam supaya tidak terlalu menonjol. Bisa juga kalau misalnya pasien merasa tidak nyaman atau sakit, bisa kalian berikan antiinflamasi atau analgesik untuk oral 2-3 hari saja. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kalian edukasi agar pasien menjaga kesehatan, ya, menjaga kebersihan, selalu cuci tangan, dan hindari penggunaan handuk bersama. Terus juga bersihkan sekret mata dengan air matang yang hangat, ya, jadi minta dibersihkan. Nah, ingat, ini penting sekali edukasi supaya tidak menularkan pada orang lain, apalagi keluarga. Oke. Nah, yang kedua ada kasus konjungtivitis purulen akut. Jadi ini memang ini adalah kasus konjungtivitis yang hiperakut, jadi sangat cepat, ya. Perjalanan penyakitnya sangat cepat, biasanya dalam hitungan hari, bahkan jam. Nah, biasanya tandanya dengan respon inflamasi yang berat. Ada 2 bentuk
Yang paling banyak itu konjungtivitis purulen pada orang dewasa, atau konjungtivitis purulen pada bayi baru lahir, atau nama lainnya itu Neonatorium ophthalmia. Ya. Nah, bakteri yang paling sering adalah Gonococcus. Bakteri lain juga bisa Staphylococcus aureus maupun Pneumococcus, tapi agak jarang ya. Nah, kenapa dibedakan sendiri purulen akut ini? Karena kalau kita terlambat penanganan, bakteri Gonococcus ini sangat kuat invasinya ya. Jadi bisa saja bisa bisa melibatkan kornea dan bisa menyebabkan kebutaan. Jadi penting sekali untuk kita ketahui. Nah, saya bahas ya Neonatorium ophthalmia. Biasanya nih kasus infeksi dari jalan lahir. Jadi biasanya anak-anak yang lahir per vaginam, jadi lahir persalinan normal ya. Jadi begitu lewat jalan lahir, terpapar dengan kuman yang ada di vagina ibu, akhirnya kena infeksi mata. Nah, biasanya sekret bilateral 3-5 hari postpartum, biasa juga lebih cepat ya. Nah, sekret bisa seros beberapa hari pertama, awalnya seperti air-air, kemudian menjadi eksudat yang purulen kental setelah beberapa hari. Ya, saya bilang kenapa harus kalian kuasai, harus cepat dikenali, karena kalau terlambat penanganannya, bisa menginfiltrasi hingga kornea, menyebabkan ulkus kornea, bahkan hingga perforasi kornea, dan bahkan menyerang lebih dalam lagi, bisa terjadi endophthalmitis. Ya. Jadi sangat penting kalian bisa mengenali kasus-kasus Neonatorium ophthalmia. Terapinya sendiri, memang kalau sudah kalian curiga, mungkin lebih bagus ditanganin oleh spesialis. Tapi kalau memang tidak ada spesialis di tempat tugas, nanti bisa diberikan injeksi ceftriaxone ya sesuai berat badan, atau cefotaxime sesuai berat badan. Ini juga ya irigasi cairan per jam, itu maksudnya dibilas ya Dek. Jadi ceritanya harapan kita, kalau kita rajin membilas mata, maka kita akan mengurangi koloni bakteri di permukaan bola mata, sehingga bisa menurunkan jumlah bakteri dalam bola mata. Nah, jika kalau ada kornea terlibat, bisa berikan antibiotik topikal atau salep gentamisin topikal atau pemberian rutin pada fluoroquinon. Tapi saya perlu ingatkan kembali lagi ke standar kompetensi dokter ya Indonesia, dokter umum itu sebenarnya kalau keratitis sudah bukan kompetensi kalian. Jadi 3A, kalian cuma perlu mengenali, memberikan penanganan pertama, lalu segera rujuk ya. Jangan sampai kalian tidak mau rujuk, tanganin sendiri, akhirnya nanti berujung pada perforasi kornea. Oke, nah sehingga jadi kita nggak pernah tuh nunggu nih sampai neonatorium ophthalmia terjadi. Jadi kita prinsipnya mencegah lebih baik. Maka setiap bayi yang baru lahir itu harus langsung diberikan profilaksis. Jadi kalau kalian misalnya nanti stase nih di objin terima bayi atau di anak ya terima bayi, biasanya itu langsung diberikan begitu lahir langsung kita berikan salep antibiotik. Jadi harapannya dengan pemberian salep antibiotik kuman-kuman yang dia dapat melalui jalan lahir ibu itu bisa langsung kita bantu eradikasi dengan pemberian antibiotik ini ya. Biasanya paling sering itu oxytetra atau kadang gentamisin. Ya, jadi ini tujuannya Dek ya, karena kita mencegah terjadinya neonatorium ophthalmia. Oke, kita masuk selanjutnya konjungtivitis virus. Jadi sama seperti bakteri, virus juga termasuk salah satu yang paling lazim. Nah, kalau virus ini ada beberapa jenis virus itu yang bisa mengenai dia selalu pasti menyerang epitel, tapi ada yang bisa menyerang hingga ke kornea. Jadi nanti kalian penting bedakan ini konjungtivitis virus atau sudah keratokonjungtivitis virus ya. Nah, kalau berdasar penyebab ada beberapa yang saya ambil yang paling sering itu mungkin ada kasus adenovirus ini yang paling sering kita dapat. Nah, atau juga ada kasus herpes simplex, zoster, atau molluscum contagiosum. Nah, belakangan sejak 2 tahun terakhir ya, sejak kita masuk ke masa pandemi, itu banyak sekali dilaporkan kasus COVID juga bisa menyebabkan konjungtivitis ya. Ini contoh laporan kasus ini 2021. Jadi dia mengamati 186 pasien dengan infeksi COVID dengan rata-rata usia 44 tahun itu. Konjungtivitis ada di 13% pasien, jadi ya lumayan ya, sekitar 30-an pasien itu ada yang, 25 pasien, ada yang datang dengan keluhan konjungtivitis ya. Jadi harus hati-hati ya di zaman pandemi ini, kalau ada mata merah, ada batuk, kalian harus curiga salah satu differential diagnosis adalah COVID ya. Mungkin ini sama saja sebenarnya ya, selama ada invasi biasanya akan menyebabkan inflamasi akut berupa vasodilatasi, kalau terundang mediator inflamasi maka akan terjadi reaksi-reaksi konjungtiva yang tadi saya jelaskan.
Oke. Untuk konjungtivitis virus yang pertama saya bahas mengenai keratokonjungtivitis epidemik. Nah, ini beda ya, kalian lihat sudah ada kata kerato di depannya, bukan cuma konjungtivitis ya. Ini artinya apa? Ini bisa mengenai kornea juga. Jadi yang penting kalian bedakan ya, kalau sudah keratokonjungtivitis, maka itu kompetensi sudah berpindah jadi 3. Jadi kalian cukup memberikan penanganan awal, segera rujuk. Tapi kalau dia konjungtivitis, maka harus selesai di kalian. Jadi penting sekalian kalian bedakan kapan ini kasus sudah melibatkan kornea atau tidak. Ya, saya tekankan sekali lagi, bedakan ini sudah melibatkan kornea atau tidak. Nah, kalau kasus keratokonjungtivitis epidemik itu paling sering disebabkan oleh adenovirus. Adenovirus itu ada macam-macam ya tipe-tipenya, tapi yang paling sering itu tipe 8 dan 19. Ini biasanya berhubungan dengan kekuatan virulensi dari virus ya. Nah, keratokonjungtivitis epidemik ini sangat menular dan menyebar melalui kontak dengan tangan, cairan, atau kalau pada pemeriksaan mata biasanya menular melalui tonometer yang kontak ya. Jadi ini harus hati-hati ya, selalu tekankan pada pasien kalau ada yang datang mata merah, ingatkan selalu menjaga kebersihan tangan, jadi harus rajin cuci tangan. Periode inkubasinya sekitar 8 hari, virus akan menetap di mata dan mengalami inflamasi selama 2-3 minggu. Nah, cuma bagusnya keratokonjungtivitis epidemik itu biasanya akan sembuh sendiri, self-limiting. Jadi kita hanya mengobati sesuai dengan keluhan pasien, jadi bersifat suportif ya. Nah, ini gambaran-gambarannya, gambaran kulit yang bisa kalian dapatkan pada kasus-kasus konjungtivitis epidemik ya yang disebabkan adenovirus. Dia bisa membuat reaksi folikular pada konjungtiva. Jadi kalau kita lakukan eversi pada palpebra, konjungtiva palpebra kita lihat itu berbenjol-benjol ya. Karena kelenjar-kelenjar imun di sana mengalami perbesaran. Atau kadang juga ada seperti gambaran pseudomembran. Nah, apa yang membedakan dengan membran? Kalau ini kita coba kupas, maka tidak ada darah. Jadi itu curiga suatu virus. Tapi begitu kalau kita kupas berdarah, maka itu curiga suatu infeksi bakteri. Namanya membran. Ya, kenapa dibilang pseudomembran? Yaitu karena ketika dikupas tidak berdarah. Jadi itu yang membedakan ya bakteri dan virus. Nah, kalau dia sudah menyerang kornea, begitu kita senter korneanya ada bintik-bintik pada kornea. Ini namanya subepithelial dari infiltrat subepithelial. Ya, jadi harus kalian periksa dengan lengkap ya. Kalau datang mata merah, jangan cuma periksa konjungtivanya, periksa juga korneanya, ya. Oke, yang kedua ada pharyngoconjunctival fever atau PCV. Ini biasanya berhubungan juga dengan adenovirus tipe 3 dan 7. Nah, bedanya ini dia sering disertai dengan namanya juga faringo ya. Jadi ada radang di faring disertai dengan radang konjungtiva. Jadi biasanya gejalanya ada juga nyeri menelan, ada demam, ketika kita raba di depan telinga preaurikuler ada limfadenopati ya. Sama seperti tadi karena dia sama-sama virus, biasanya terapinya suportif. Jadi kita harapkan dia bersifat self-limiting ya. Jadi cukup memperbaiki daya tahan tubuh. Oke, kita masuk selanjutnya untuk konjungtivitis alergi. Nah, kalau konjungtivitis alergi ini merupakan inflamasi konjungtiva yang terjadi akibat alergi atau reaksi hipersensitivitas ya, mau dia bersifat humoral maupun seluler. Nah, ingat kalau kita bicara alergi tentu yang paling sering kita bahas itu adalah sel mas ya. Jadi sel mas itu yang menyebabkan pelepasan histamin. Histamin ini yang nanti menyebabkan reaksi alergi dan juga menimbulkan gatal ya. Oke. Ada banyak tipe juga kalau kita bicara tentang konjungtivitis alergi. Ini ada beberapa tipenya menurut textbook, cuma saya akan hanya bahas beberapa saja yang sering kita temukan ya. Yang pertama itu ada akut alergi konjungtivitis, ada high fever, ini biasanya di negara-negara barat ya. Kalau musim semi, nah ini biasanya high fever. Konjungtivitis alergi musiman, perennial, ada yang vernal, atopik, atau giant papillary konjungtivitis. Nah, yang pertama konjungtivitis alergi akut. Jadi merupakan reaksi alergi akut dari konjungtiva akibat alergen dari lingkungan. Jadi contoh alergennya itu bisa serbuk sari dari bunga atau misalnya sarangga. Keluhannya biasa sangat gatal, mata berair dan juga mengalami kemosis berat ya. Nah tadi saya bilang biasanya gambaran patognomoni dari alergi itu biasanya sangat gatal ya karena itu tadi saya bilang keterlibatan dari sel mas yang melepaskan histamin. Penanganannya biasa kita juga ini saja apa namanya
simptomatik ya. Jadi karena dia kasus alergi, karena ada ekstravasasi cairan berlebihan ya, karena reaksi alergi, biasanya kita berikan kompres dingin. Tujuannya apa? Kita buat vasokonstriksi, tidak banyak perembesan cairan, sehingga bisa mengurangi kemosis ya. Nah, selanjutnya juga bisa diberikan anti alergi topikal dan juga dekongestan topikal untuk cepat mengurangi kemosisnya. Ini kita bisa lihat ya, kemosis ini saya bilang deh ya, bengkak pada konjungtiva. Jadi kalau kalian lihat kasus kayak begini, ini namanya kemosis. Nah, ini juga yang kemosis yang sangat hebat ya, sampai tercekik korneanya. Ini kasus ini kemosis juga yang di bawah. Oke. Selanjutnya ada keratokonjungtivitis vernal. Nah, kalau kasus keratokonjungtivitis vernal biasanya rekuren, sering kena dua mata. Dimediasi oleh IgE dan selmas. Nah, biasanya ini sering pasiennya tuh anak laki-laki. Konsepnya bisa mulai dari 5 tahun. Biasanya ditandai dengan sangat gatal setelah terpapar panas. Jadi biasanya tuh pasien datang anak-anak, sering dok gatal matanya, garuk. Biasanya tuh kalau sore-sore, ya sore-sore setelah siang-siang dia main bola, pulang di rumah, reaksi alerginya sudah jalan, baru gatal di rumah waktu sore-sore. Nah, itu harus curiga adalah suatu kasus keratokonjungtivitis vernal. Biasanya pasien kalau fotofobia, ingat ya, kalau fotofobia itu biasanya sudah kena kornea, ya. Jadi harus hati-hati kalau sudah ada fotofobia, bisa ada fotofobia ringan, lakrimasi, karena kasus alergi, banyak sekret, seperti benang pada kelopak mata. Nah, sama seperti tadi, dia bisa menyebabkan reaksi pada konjungtiva palpebra, dia biasa memberikan reaksi papilari ya. Jadi kalau kita everus ini besar-besar benjol-benjolnya. Ya. Oke, bagaimana terapinya? Hindari alergen. Ya, kalau namanya alergi pasti kita pertama harus hindari alergennya. Jadi cari tahu anak ini alerginya apa. Misalnya kalau panas ya berarti harus kurangi dulu, enggak boleh main panas-panasan ya. Terus atau kalau tidak memungkinkan setelah dari panas segera kompres dingin dengan harapan supaya bisa tidak ada ekstravasasi dari cairannya. Nah, untuk terapi lokal bisa diberikan stabilizer selmas. Ingat tadi mekanisme darah alergi ya melibatkan selmas. Jadi kita bisa berikan stabilizer selmasnya karena selmas ini kalau pecah dia melepaskan histamin. Supaya histamin tidak lepas, maka kita berikan stabilizer. Itu biasanya dengan obat ini ya, sodium kromoglikat. Nah, kalau ini merek dagangnya ya, Conver. Bisa juga kita berikan antihistamin topikal, peniramin maleat, ya ini contohnya yang patennya, atau kombinasi dari stabilizer selmas dan antihistamin yaitu olopatadin. Oke. Mungkin ini sebagai kesimpulan ya, untuk early management of conjunctivitis yang paling saya tekankan adalah be wise, bijak ya. Paling penting kalian yakinkan dulu diagnosa Anda sudah benar atau tidak. Ingat saya bilang, betul-betul kalian tahu ini adalah kasus konjungtivitis atau sudah keratokonjungtivitis ya. Jadi harus bedakan benar-benar. Ingat, ketika konjungtivitis adalah kompetensi 4, sedangkan kalau sudah melibatkan kornea maka kompetensi 3. Tidak boleh kalian tahan-tahan ya. Sehingga penting sekali kalian bedakan. Nah, bagaimana caranya? Tadi saya sudah bilang dari anamnesa kan salah satunya gejalanya biasanya ini ya, ada penurunan visus. Nah, itu harus curiga melibatkan kornea. Kalau dari anamnesa, ya, atau ada fotofobia, itu harus curiga ada keterlibatan kornea. Nah, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kalian melakukan pemeriksaan fisik yang benar. Ya, nah, bagaimana caranya tahu ada penurunan penglihatan? Tentu dengan melakukan visus, pemeriksaan visus. Nah, mungkin cukup mudah ya, tapi kalau sudah terjun ke dokter nanti malas banget nih kalian lakukan. Jadi kadang kalian tidak tahu ini sudah kena kornea apa enggak karena tidak periksa visusnya. Ya. Dan yang kedua, lakukan pemeriksaan sederhana dengan eliminasi oblik. Apa itu eliminasi oblik? Kita periksa bola mata dengan menggunakan cahaya lampu yang kita miringkan ya. Nah, nanti kalau pada blok SS mungkin CSL-nya ya. Pemeriksaan mata, ini kita pakai ini. Jadi pakai center 45 derajat dari samping. Kalian amati mulai dari konjungtiva hingga kornea. Ya, ini kalau dari depannya kita bisa lihat seperti ini. Kalau kalian pakai iluminasi oblik, minimal itu kornea akan lebih terlihat lebih jelas. Ya. Jadi bisa kalian lihat apakah ada lesi di kornea atau tidak. Itu bisa sangat membantu untuk kalian membedakan ini kasus sudah melibatkan kornea atau tidak.
Nah, ini contoh-contoh kasus ya. Kalian lihat ini. Begitu di iluminasi oblik, ternyata ada korpus. Ada serpihan, ini biasanya kasus-kasus ini. Gurinda tapi nggak pakai kacamata nih. Nih, ada percikan. Ya. Nah, ini kasus sering banget ini saya dapat. Kalau diperiksa dokter umum nggak lihat. Akhirnya diterapi sebagai konjungtivitis. Ternyata cek per cek ada corpus alienum di kornea. Yaitu kalau tidak melakukan pemeriksaan dengan baik ya. Nah, kalau kasus ini bisa kita lihat ya, kalau iluminasi oblik. Nah, kelihatan kan korneanya ini ada lesi-lesi putih. Nah, itu kalian harus curiga ini kemungkinan adalah infiltrat subepitel. Tadi saya bilang pada kasus virus ya, yang sudah melibatkan kornea. Ya, ini kalau sudah melibatkan kornea, ingat bukan kompetensi kalian, cukup berikan penanganan pertama lalu rujuk sesegera mungkin. Ya, ini contoh yang mungkin nggak kelihatan ya kursorku. Saya sebut saja deh ya, kalau gambar kiri atas itu iluminasi oblik, gambar kiri bawah itu adalah gambaran iluminasi oblik dari kornea yang normal. Kalau kanan atas itu ada corpus alienum ya, serpihan besi kita bisa lihat di arah jam 7. Nah, kalau yang kanan bawah ini ada lesi di kornea, seperti putih-putih itu adalah infiltrat di kornea ya. Oke, nah. Kalau sudah melakukan pemeriksaan dengan benar, tentu harus menegakkan diagnosis. Nah, ingat beberapa pitfall itu sering kita dapatkan ya. Jadi kalian harus tahu, jangan cuma tahu konjungtivitis nih gini, tapi harus tahu DDD-nya, bagaimana kita membedakan DDD yang lain. Nah, ini adalah contoh kasus. Seorang pria 50 tahun ya, keluhannya datang ke kita juga mata merah, ada nyeri sejak 2 hari lalu, kotoran matanya minimal. Jadi dia bingung kan? Apa ya ini? Ada mata merah, kotoran mata minimal, tapi ada penglihatan menurun. Nah, ini gambaran klinisnya. Apa menurutnya diagnosa dan penanganan? Kira-kira kasus apa ini? Cek per cek, ini adalah, nah, kita lihat ya pola injeksinya. Ini tidak seperti konjungtivitis tadi ya. Dia cukup merah di daerah sekitar kornea juga. Jadi tidak terlalu khas untuk konjungtivitis. Nah, terus kita lihat pupilnya, ternyata melebar, ada dilatasi pupil. Ya, ternyata ini adalah suatu kecurigaan kasus glaukoma akut. Penanganan tentu diberikan penurun tekanan mata dan rujuk ya. Jadi hati-hati. Itu saya bilang jangan hanya sekedar mata merah semuanya dianggap konjungtivitis. Ya. Ingat ada DDD lain yang juga memberikan gambaran mata merah. Sehingga penting sekali kalian juga menguasai DD. Oke? Nah, contoh selanjutnya. Ada wanita 60 tahun. Keluhannya mata merah juga, tidak nyeri sejak 2 hari lalu. Ditanya kotoran mata ada nggak Bu? Nggak tahu dok, nggak jelas, kadang ada, kadang enggak. Nah, kamu juga bingung. Tanya penglihatan turun nggak Bu? Oh tidak, bagus-bagus saja. Oh ya, ternyata ada riwayat hipertensi. Nah, apa diagnosa kalian nih? Ya, kita lihat pola injeksinya lain ya, tidak seperti ini tadi saya bilang kalau konjungtivitis kan biasanya diffuse dia. Ya, ini ada bagian mata yang putih, tapi ada bagian yang merah sendiri. Ya, pola injeksinya berbeda dengan konjungtivitis. Nah, ini adalah suatu perdarahan subkonjungtiva. Biasanya itu pada kasus-kasus pasien yang hipertensi. Jadi kan tekanan darah tinggi, gampang terjadi ruptur pada pembuluh darah. Ya, bagaimana penanganannya? Self-limiting tidak perlu dirujuk. Ya, jadi kalau kalian tidak tahu, pasti dipikirnya ini, oh tadi dokter Meli bilang bisa tuh perdarahan konjungtiva jauh pada konjungtivitis, terapi sebagai konjungtivitis. Padahal sebenarnya bukan. Ini adalah kasus perdarahan konjungtiva. Ya. Oke, kembali lagi, be wise, bijak. Kalau tidak yakin dengan diagnosa Anda, cukup berikan antibiotik topikal lalu rujuk ya. Jangan membahayakan pasien, do not harm. Jangan sok tahu ya, sudah tidak bisa mendiagnosa, menerapi asal-asalan, akhirnya membahayakan pasien. Ya, seperti tadi, kalau misalnya kasus glaukoma, kalian bilang nih mata merah, dikasih antibiotik terus, akhirnya lama-lama pasien buta. Jadinya atrofi papil, gara-gara kalian terlambat tidak tahu mendiagnosa glaukoma. Ya, oke. Nah, pengalaman saya juga selama jadi spesialis mata, banyak juga dokter-dokter dan apotek ya terutama. Kadang kalau pasien itu datang malas ke dokter mata, ambil jalan singkat langsung ke apotek. Tanya, kalau obat mata merah apa? Langsung dikasih nih, sendositrol. Semuanya mau datang apapun, mata merahnya obatnya sendositrol. Kalau makan, kita makannya, minumnya teh botol sosro, kalau dia semua mata merah, obatnya sendositrol. Ya, nah ingat, hati-hati penggunaan steroid topikal ya, makanya tadi saya bilang, sebaiknya kalian kalau belikan,
berikan terapi pada pasien. Jadi rajin-rajin baca ya kandungan obat deh ya. Ada obat yang murni hanya antibiotik isinya, ada yang dikombinasi dengan steroid. Sendositrol ini adalah salah satu merek yang paling sering diperjualbelikan secara bebas, dan ini mengandung steroid ya. Nah, kalau tidak sesuai harus sesuai dengan indikasi dan batasi penggunaan. Kalau ada steroidnya. Kenapa? Karena kalau steroid kita berikan secara topikal pada mata, itu nanti lama-lama dia akan menghambat degradasi matriks ekstraseluler di trabecular meswork. Ya, jadi nanti akan tertimbun semua itu di trabecular meswork. Nanti kalian pelajari lah di blog SS ya, bagaimana aliran humor aquos. Intinya ujung-ujungnya dia akan menyebabkan resistensi dari aliran humor aquos. Nah, kalau ada gangguan pada aliran humor aquos, itu akan menyebabkan naiknya tekanan mata. Naiknya tekanan mata nanti bisa berujung ke kasus glaukoma. Ingat, kasus glaukoma yang tidak tangani dengan baik akan berujung pada kebutaan permanen. Ya, jadi ingat, banyak sekali kasus ini datang diberikan sitrol tanpa resep dokter dan akhirnya datang dengan glaukoma. Ya, ini cukup banyak dilaporkan. Ini contoh-contoh jurnal. Saya ambil beberapa case report ya yang sudah dilaporkan internasional. Ini ada irreversible visual loss. Bayangkan ya, penggunaan steroid topikal pada kasus eksema. Pasiennya bisa datang dengan glaukoma yang bersifat irreversible. Ini juga kasus-kasus anak, banyak anak yang curiganya alergi konjungtivitis, akhirnya diterapi dengan steroid terus-menerus, datang dengan steroid-induced glaukoma. Ya, ini juga bayangkan diberikan topical facial steroid, ujung-ujungnya berakhir pada extensive visual loss. Ya, jadi kalian tolong bijak ya kalau menggunakan topikal mata. Betul, bedakan deh ya. Jadi harus rajin-rajin membaca ada enggak kandungan steroidnya. Kalau ada, tolong jangan lama-lama digunakan ya, karena bisa berujung kebutaan. Oke, mungkin sekian. Saya harap slide-nya bisa membawa ini ya, pengetahuan lah, membuka pengetahuan kalian. Oke, saya kembalikan ke moderator. Ya baik dok, terima kasih untuk pembahasan materinya yang luar biasa dok. Tapi dok, selanjutnya izin dok untuk kakak-kakak dan teman-teman boleh untuk mengerjakan post test dan mungkin linknya sudah ada di grup. Dan setelah melakukan post test, kita akan melakukan sesi diskusi tanya jawab bersama Dr. Meliati. Ya baik, waktu pengerjaan post test telah selesai. Baik kakak-kakak dan teman-teman, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi jika kakak-kakak dan teman-teman memiliki pertanyaan bisa langsung raise hand atau mengetik di chat Zoom. Tapi dokter, di sini sudah ada pertanyaan dok. Tapi dok, apa boleh saya bacakan pertanyaannya dok? Ya, boleh Kak. Boleh deh. Ya baik. Pertanyaan yang pertama dari Kak Fitra, angkatan 2019. Apakah ada faktor risiko ataupun faktor maternal terjadinya konjungtivitis dan neonatal oftalmia dok? Ya, langsung saya jawab ya. Fitra ya. Terima kasih pertanyaannya Fitra. Kalau faktor resiko atau faktor maternal terjadinya konjungtivitis. Kalau untuk konjungtivitis, saya rasa enggak ya. Kalau faktor resiko ya memang murni infeksi bakteri. Jadi kalau kita tidak, biasanya tuh paling sering ini loh, orang sering kucek mata. Nah itu
bakteri akhirnya nempel di mata, virus, bakteri nempel di mata, akhirnya kena konjungtivitis. Nah, kalau untuk neonatal oftalmia, seperti yang saya bilang ya, dari jalan lahir, nah biasanya memang kasus-kasus yang ibu yang memang kebersihan vaginanya tidak, jalan lahirnya tidak ini ya, tidak higienis. Nah, biasanya itu gonokokal kan kita tahu, gonococcus, tapi apa namanya? Neisseria gonokokal. Nah, itu kan salah satu penyebab ini kan, apa namanya? Infeksi pada kelamin kan. Nah, itu biasanya. Jadi biasanya memang faktor risiko dari ibu. Kalau memang ada gonococcus di vagina, biasanya akan kena pada anaknya. Ya, kalau untuk konjungtivitis saya nggak ngerti apakah memang maksudnya ini tersambung atau gimana. Tapi kalau konjungtivitis itu faktor risiko nggak ada. Memang murni sebagai kasus infeksi. Tapi kalau untuk alergi biasanya ada keturunan, ya. Jadi entah biasa ada entah alergi lain lah. Biasanya saya suka tanya pasien. Kadang ada bapaknya asma, nah anaknya kena alergi di mata, konjungtivitis alergi. Nah, bisa begitu, ya. Jadi kalau untuk konjungtivitis alergi itu biasanya memang ada faktor risiko dari turunan ya, ada riwayat alergi. Tapi kalau dari untuknya menatorum biasanya untuk ibu-ibu yang memang kebersihan vaginanya tidak bagus. Oke. Self-limiting. Ini mungkin saya sekalian jawab lagi ya. Pertanyaannya Fitra juga orang yang sama. Dia sebelumnya kurang dengarkan tadi tentang self-limiting. Sampai do bagaimana cara self-limiting? Gini deh, kalau kita bilang self-limiting disease itu artinya penyakit yang tanpa kita terapi pun akan sembuh sendiri. Nah, itu maksudnya self-limiting ya. Nah, jadi tadi yang saya bilang beberapa infeksi virus itu sebenarnya bersifat self-limiting ya. Contoh DBD, demam berdarah. Demam berdarah kalau kita tidak diobati pun sebenarnya akan sembuh sendiri kan. Nah, itu. Apa yang penting kita bikin? Yaitu terapi-terapi suportifnya. Kalau dia tensinya turun, perambasan cairannya banyak, kita ganti dengan apa namanya? Dengan cairan, diberikan infus. Ya, jadi kita cuma suportif saja dengan harapan bahwa daya tahan tubuh sendiri yang akan melawan kumannya. Ya, ngerti deh ya. Nah, biasanya itu infeksi-infeksi virus itu akan bersifat self-limiting. Jadi bagaimana kita kenali ini virus atau infeksi virus atau enggak, dan nanti kita terapinya bersifat suportif saja. Jadi hanya diberikan apa keluhannya pasien, itu saja kita tangani. Ya, dengan harapan virusnya akan dilawan sendiri oleh daya tahan tubuh. Itu namanya self-limiting. Oke? Ya, kembali ke moderator deh. Terima kasih untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi dok dari Nurfidia angkatan 2021 dok. Di sini pertanyaannya sakit mata. Oh ya, sorry, suaramu tadi putus-putus deh. Yang ini ya, pertanyaannya Nurfidia Amanda ya. Bertanya, sakit mata merah diketahui sangat mudah berpindah. Untuk itu, apakah penyakit konjungtivitis bisa saja menular melalui pandangan mata seperti yang dipercaya orang? Dan apakah menatap laptop terlalu lama bisa menyebabkan konjungtivitis atau membuat selaput mata merah karena meradang? Nah ya, saya minta maaf deh sebelumnya, kayaknya slide-ku ini ada yang terhapus. Ada saya sudah bikin padahal gambar artis Korea pakai kacamata hitam. Nah itu ya, biasa mitos-mitos. Nah ini mitos-mitosnya kita kan kalau mata merah pakai kacamata hitam. Kalau ada temannya mata merah disuruh jauh-jauh pakai kacamata hitam nanti nular hanya dari pandangan. Nah itu salah ya. Jadi kita sebagai orang medis harus tahu penularan itu dari kontak. Makanya saya bilang tadi penting sekali kalian edukasi pasien rajin-rajin cuci tangan. Nah biasanya tuh pasien kadang begitu. Apalagi kalau lagi musim ya, musim mata merah. Pegang kiri kanan, nggak lama pucuk mata. Nah dari situ kena. Jadi ingat selalu ada kontak. Bukan dari pandangan ya. Jadi kalau kalian ada dengar keluarga bilang begitu, bilang itu mitos.
Yang benar adalah kebersihan tangan yang harus selalu kita jaga. Karena biasanya kuman itu lengket di tangan, tidak sadar kita kucek mata, pindah. Nah, atau awalnya mata merah satu yang kena, kucek, tidak cuci tangan, kucek lagi mata sebelahnya, pindah lagi ke sebelahnya. Ya, nah itu. Atau pindah ke keluarga lain, misalnya dalam satu rumah ada yang mata merah, tidak jaga kebersihan, kucek mata, pegang kiri kanan. Akhirnya keluarga yang lain pegang benda yang sama, menggosok matanya, menularlah mata merahnya. Ya, atau tadi saya bilang juga pada penggunaan barang yang bersama-sama. Tadi kan saya bilang ya, apalagi handuk. Handuk kan kita sering lap muka. Kalau kita gabung, nah itu bisa menular juga. Ya. Jadi kalau dibilang itu ya, melalui pandangan mata, kalian sudah tahu bahwa itu adalah mitos. Ya. Nah, apa tadi saya bilang kacamata hitam hanya untuk kosmetik. Kan tidak enak dilihat tuh kalau mata merah. Jadi kalau kau menyarankan pasien kacamata bukan supaya menghindari penularan, tetapi untuk segi kosmetik, ya. Oke, terus apakah menatap laptop terlalu lama membuat kena konjungtivitis? Tentu tidak. Lihat orang mata merah saja tidak merah mata, apalagi lihat laptop. Siapa mau kasih kok mata merah dari situ? Tidak ada yang bisa kirimkan kok. Kecuali virus bisa di Bluetooth mungkin, ya. Tidak mungkin ya, Dek. Jadi biasanya kalau kita natap laptop lama, itu kadang kenapa kita tidak berkedip. Karena kita terlalu fokus, jadi jumlah berkedip berkurang, pembasahan air mata di ocular surface juga berkurang. Sehingga ada namanya kondisi itu dibilang mata kering. Ya, jadi seperti iritasi matanya. Atau kadang kalau kita depan laptop di ruangan yang dingin, ingat dingin juga bisa mempercepat evaporasi dari air mata. Jadi gampang membuat mata iritasi, mata jadi kering, ya. Nah itu. Jadi kalau mata merah karena lihat laptop itu bukan kan itu namanya bukan konjungtivitis, ya. Iritasi. Oke. Ataupun membuat selaput mata sama ya, selaput mata merah karena meradang ya. Oke, jadi sudah mengerti Dek ya. Nah, biasanya tuh orang paling sering ngeluh, "Dok, saya tuh sakit sekali mataku kalau lama di laptop." Nah, itu harus kalian baca tentang computer vision syndrome. Nah, itu kemungkinan karena itu. Jadi terlalu lama menatap jarak dekat, cahaya terang, itu lama-lama bisa bikin mata jadi capek. Coba baca Dekna penyakit tentang computer vision syndrome. Nah, itu ya. Oke. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya, Nurfidia. Baik, dokter. Terima kasih banyak atas penjelasannya, dokter. Ya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Dok. Mungkin di sini yang Tapi Dok, dan juga teman-teman dari Penpro, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Hafiz dari staf Penpro juga. Jadi untuk pertanyaan sini Dok, Tabe kan di sini selalu lakukan pemeriksaan visus dan juga iluminasi oblik untuk pemeriksaan apakah ini memang adanya suspek atau mungkin dicurigai adanya terjadinya suatu glaukoma ataupun mungkin terjadi penurunan tekanan mata atau pioh dari pasien yang terjadi atau yang diserang dari konjungtiva. Nah, untuk pertanyaan saya Dok, itu apakah ada hubungannya terjadinya suatu pembesaran mata? Untuk pembesaran mata kan dia lewat dari 21 itu dicurigai adanya pembesaran mata. Takutnya akan terjadi suatu komplikasi seperti terjadinya glaukoma dini atau bisa dicurigai adanya suspek glaukoma pada pasien tersebut. Jadi mungkin kembali Dok, apakah memang ada kaitannya dari konjungtivitis ini mulai dari tipe tadi bakteri, virus dan juga beberapa macam dari konjungtivitis dengan hubungannya dengan ada peningkatan tekanan bola mata atau pio dari pasien tersebut. Mungkin itu saja Dok dari saya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dok. Terima kasih juga teman-teman Penpro. Oke. Ya, terima kasih Hafiz ya pertanyaannya. Cuma mungkin saya mau luruskan ya Hafiz, mungkin ada salah persepsi. Kayaknya Hafiz menggabungkan nih slide saya sama pertanyaan pretesnya. Tadi yang saya bilang deh ya, pemeriksaan visus dan iluminasi oblik itu bukan untuk membedakan kalian glaukoma atau tidak ya. Itu untuk membedakan ini ada kena kornea apa enggak, kena media refrakta apa enggak ya. Nah, kalau visus turun, mata merah visus turun, ada kemungkinan ini kornea. Media refrakta ya.
Nah, itu saya bilang. Jadi penting kalian periksa visus. Nah, terus untuk periksa sebenarnya mau penyakit apapun itu, mau penyakit mata apapun itu, mau diabetik retinopati, glaukoma, konjungtivitis, sebenarnya wajib lakukan visus dan iluminasi oblik. Ya. Tambahan, untuk kalian tahu ini glaukoma atau tidak, tentu harus tahu tekanannya. Seperti hipertensi. Bagaimana saya bisa tahu ini orang tensinya tinggi atau tidak? Saya pakai tensimeter kan? Nah, seperti juga itu kalau glaukoma, berarti saya harus tahu tekanan bola matanya. Bagaimana caranya pakai alat atau paling tidak pakai palpasi. Kalau mungkin kalian diajar palpasi, ya. Nah, kalau visus nurun, iluminasi oblik nih, gambaran seperti tadi, mata merah, kornea ada edemnya, terus pupil ini diraba tinggi, itu glaukoma, ya. Jadi lain nih kasusnya nervis. Tadi mungkin ada, aduh saya nggak lihat ya. Ini saya lihat coba. Mungkin kok ini ya. Di pretest tadi saya coba iseng-iseng lihat. Mungkin kalian bingung ya yang tekanan. Ada kayaknya tekanan intraokular ya. Nah, ini perdarahan konjungtiva terjadi pada kondisi ya intraokular tinggi. Nah, itu saya bilang kalau glaukoma tinggi, iya bisa bikin mata merah juga. Tapi ingat saya bilang injeksinya itu bukan injeksi konjungtiva. Ya, dia biasanya kalau kasus glaukoma biasanya itu tipe injeksi siliar karena ada apa namanya? Iya, injeksi siliar biasanya dia. Jadi itu kalian bedakan dari situ. Ya, kalau kau tanya tadi apa nih, konjungtivitis bikin tekanan mata tinggi, saya rasa enggak ada hubungannya deh ya. Kecuali dia memang murni kasus glaukoma. Ya, untuk tipe mata merahnya sudah beda. Satu injeksi konjungtiva, satu injeksi siliar kalau glaukoma. Dari visus, konjungtiva tidak turun visus, glaukoma turun visus. Untuk bedakan ya dengan ini tekanan intraokularnya. Oke? Ngerti Tapi Hafiz dok, ya? ya dok, terima kasih dok untuk jawabannya yang sangat luar biasa dok. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Ya baik dok, terima kasih juga untuk Hafiz, dan mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dok. Jadi untuk sesi diskusi tanya jawab telah selesai. Selanjutnya pemberian sertifikat kepada